Setelah menjalani 4 laga away beruntun, penggawa Arema FC mendapat waktu bersantai. Charles Lokolingoy dan kawan-kawan diberi jatah libur, selama 4 hari setelah melawan PSIS Semarang, pada tanggal 26 September lalu. Jeda waktu kompetisi ini dimanfaatkan oleh para pemain Arema FC untuk liburan, seperti Choi Bokyung yang memanfaatkan waktunya dengan berlibur ke Yogyakarta. Para pemain Singoedan tidak langsung latihan karena kompetisi BRI Liga 1 jeda panjang. Sebagai informasi, Arema FC baru kembali menjalani pertandingan pada tanggal 19 Oktober. Kompetisi berhenti sejenak selama 23 hari karena adanya agenda Timnas Indonesia. Anak asuh Sintayong akan bertanding di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih dijadwalkan akan melawan Bahrain pada tanggal 10 Oktober lalu berlanjut berhadapan dengan China, 5 hari berselang di fase tersebut. Perlu diketahui, laga pertama Singoedan seusai jeda panjang, akan melawan Malut United. Pertemuan kedua tim rencananya akan digelar di Stadion Supriyadi, Kota Blitar. Tentunya kami akan fokus untuk recovery pemain terlebih dahulu, jelas pelatih kepala Arema FC Joel Corneli. Dia menjelaskan, menjalani 4 laga away secara beruntun bukan hal mudah. Laga-laga tersebut menguras fisik dan psikis penggawa tim. Berangkat dari itu, dia merasa libur 4 hari akan memberi manfaat positif untuk pemain. Joel percaya, penggawa tim akan kembali lebih fresh seusai liburan. Harapannya, selama off latihan, penggawa tim tetap disiplin menjaga pola makan dan istirahat. Sedangkan untuk tim pelatih, waktu libur akan digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap kekurangan tim. Harapannya, bisa menentukan menu latihan untuk para pemain selama masa jeda panjang kompetisi. Mantan pelatih Al Riyad itu menjabarkan, selama 19 hari dia akan fokus untuk membenahi semua aspek tim. Mulai dari fisik, teknik, dan juga taktikal, targetnya persiapan yang lebih panjang membuat performa tim menjadi lebih bagus. Jeda panjang bukan berarti kami bisa bersantai, jadwal latihan harus segera dibuat, jelas Joel. Sementara itu, demi mengenang korban tragedi Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober tahun 2022 lalu, kontraktor PT Waskita tidak mengubah pintu 13. Selain itu, pembangunan monumen tragedi Kanjuruhan juga akan dibuat segaris dengan museum. Project Manager Revitalisasi Stadion Kanjuruhan Vino Teguh Pramudia mengatakan, pihaknya tidak menyentuh gate tersebut dalam renovasi. Keputusan tersebut diambil atas permintaan keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Kami pertahankan orisinalitasnya, termasuk tangga, kami hanya akan memperkuat struktur di titik yang sudah disepakati di lokasi, terang dia. Dia juga menyiapkan area di bawah tribun untuk dijadikan museum. Nantinya museum tersebut dikelola oleh Yayasan Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan, namun diharapkan, yayasan terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Pemkab Malang. Kalau dari yayasan maunya digunakan untuk museum, kami mempersilahkan. Untuk penataan museum seperti apa kita kembalikan ke yayasan dan Pemkab, terangnya saat dikonfirmasi pada Sabtu tanggal 28 September tahun 2024. Tidak hanya museum, PT Waskita juga akan menyiapkan area monumen, letaknya sekitar 50 meter sebelah barat pintu 13, tepat di lokasi relokasi pedagang ex-toko Tribun Stadion. Dampak pembangunan monumen itu adalah, menggeser 16 bedak pedagang ke arah barat kawasan relokasi. Pekerjaan terkini ialah pelepasan paving dan pemasangan garis pembatas konstruksi. Kami buat segaris, mengikuti arah gol terakhir pertandingan waktu itu, yang kebetulan arahnya ke pintu 13, ungkap Vino. Disinggung mengenai desain monumen, Vino menjelaskan jika desain monumen sudah fix 90%, tapi bisa saja diubah jika memang dibutuhkan, jadi ia belum bisa menunjukkan bentuk desainnya kepada awak media. Vino melanjutkan, jika setelah Museum Tragedi Kanjuruhan, di depan gate 13 juga akan dibangun Monumen Tragedi Kanjuruhan. Monumen ini akan dibangun untuk mengenang para korban tragedi Kanjuruhan yang telah meninggal. Ada area yang sudah kami bongkar dan dipasang paving, rencananya kita bangun Monumen Kanjuruhan. Desain kami sudah ada, tapi perlu kita lakukan kesepakatan dengan pihak kepolisian, keluarga korban, dan Kementerian PUPR, jelasnya. Vino membocorkan, jika garis besar Monumen Tragedi Kanjuruhan berupa 3 pilar pipih yang berdiri, pilar-pilar ini akan dikelilingi sebuah kolam, kemudian ada konsep surai dari singa, dan di samping pilar ada diorama tragedi Kanjuruhan. Di pilarnya nanti juga ada nama-nama para korban, nama-nama itu ada di depan, kemudian kami lapisi kaca, dan ada junction box area, apabila keluarga korban atau yang lain ingin memberikan kenang-kenangan, kata dia.
Jadi memang kejadian ini sejak Arema kebobolan, jadi aksesnya lurus mulai dari saat Arema kebobolan gol terakhir, ditarik lurus ke gate 13, kemudian lurus lagi ke monumen, pungkasnya.